Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi wal muslimin wa sahabat wa qarabati wa tabi'in wa tabi'an tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ana khususan li muallif hadzal kitab Al-Habib Abdullah Ba'lu Al-Haddad wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fi daraini amin. Wali masyayikhina wali ustadzina wali jamil awliya itis ahli jamil awliya fil Indonesia wali jamil awliya fi dunia radhiyallahu anhum wa an sayri sadati sufiyatil muhaqqiqin wal ulama'il amilin wal aimatil mujtahidin annallaha ta'ala yahmina bihimayatihim wa yumiduna bimadadihim wa yanfa'na bi barakatihim wa anwarihim wa asrarihim wa ulumihim fid dunya wal akhirah wa liqada'i hajatina min hawaiji dunya wal akhirah. Sallallahu maqasidana wa yassarallahu umurana umurad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad qala al-musannifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fi daraini amin amin wa ya mujibas sailin. Wa amma zakatul fitri. Jadi sekarang kita akan membahas tentang zakatul fitri. Kemarin kita sudah membahas kewajiban zakat, sedekah, ancaman bagi mereka yang enggan untuk mengeluarkan zakat ataupun sedekahnya. Nah, sekarang kita akan masuk khusus penjelasan tentang bab zakat fitrah. Bagaimana redaksinya Habib Abdullah Ba'lu Al-Haddad? Wa amma zakatul fitri, anapun utawi zakat fitrah iku fatajibu moko wajib opo zakatul fitri fi kulli syahrin fi kulli syahri ramadhani ing dalam saben-saben bulan Ramadan. Wajibe mau ala kulli kabirin ing atase saben-saben wong kang kewilang gedhe wasogirin lan wong kang kewilang cilik. Artinya zakat fitrah itu wajib mulai dari yang tua sampai yang sangat muda sekali atau bahkan mereka yang baru lahir. Terus wahurin ala kulli kabirin wahurin lan wong kang merdeka wa abdin lan kawula minal muslimina setengah saking wong kang muslim catatane al qadirina kang padha kuwasa alaiha ing atase ngetokno zakat. Jadi meskipun kita masuk fakir dan miskin, masuk pada kategori fakir dan miskin, nah cuman ketika malam hari raya kita kok diberi kekuatan oleh Allah untuk mengeluarkan zakat, tidak apa-apa. Wong ini hurrin wa abdin minal muslim al qadirina alaiha gitu. Meskipun dia sebagai mutahik kok dia diberi kemampuan untuk mengeluarkan, tidak apa-apa, keluarkan saja zakatnya. Makanya kalau ceritanya santri itu kan, santri kan berarti kan musafir. Musafir itu kan boleh menerima zakat. Sehingga dalam satu kamar ini memang ada cerita dan bahkan itu sering dipraktekkan oleh teman-teman ketika nyantri. Perjalanan dari rumahnya sudah lebih dari 2 marhala. Ada adik pondok, dia berpuasa adik pondok, terus menjelang dia belum mengeluarkan zakat. Dia mengeluarkan zakat. Diambil dari zakat yang diberikan oleh orang. Jadi orang zakat kepada santri kan tidak apa-apa, diterima oleh dia. Nah, karena dia merasa berasnya mungkin masih ada, akhirnya dia zakat lagi, zakat ke temannya dalam satu kamar itu.
Misal ada temannya 4, zakat pertama, terus zakat keduanya ke teman yang nomor 2, zakat ketiganya ke teman nomor ketiga, zakat ketiganya zakat ke teman yang nomor 4. Lah yang nomor 4 itu zakat lagi ke nomor yang 1. Akhirnya kembali lagi zakat yang 1 itu, dan semua bisa mengeluarkan zakat, kemudian dimakan bareng-bareng. Gitu. Jadi meskipun dia sebagai mustahik, daping dia diberi kuasa oleh Allah untuk mengeluarkan zakat, itu boleh. Makanya di sini itu al-qadina alaiha. Waman lan wong wajabat kang wajib alaihi ing atase man apa an-nafaqatu aweh nafaqah li ahadin maring wong suwiji, wajabat moko wajib alaihi ing atase man opo fitratuhu zakat fitroi ahad. Nah begitu juga orang yang seandainya menanggung kehidupan seorang, misal bawa pembantu itu kan sudah ditanggung, untuk kehidupan sehari-harinya kan sudah ditanggung, artinya ikut kita. Maka dengan seperti itu bertambahlah kewajiban kita mengeluarkan zakat selain untuk diri kita dan keluarga kita, ditambah dengan pembantu. Jadi orang-orang yang menjadi tanggungan kita itu juga wajib kita keluarkan zakatnya. Makanya kalau mereka itu wajib kita keluarkan zakatnya, terus kita mengeluarkan zakat kita kepada mereka, itu tidak boleh. Jadi harus diberikan zakatnya kepada mereka yang tidak menjadi tanggungan kita. Wal fitratu utawi zakat fitrah iku arba'atu amdadin. Iku arba'atu amdadin, 4 piro-piro mut. Ada 4 mut. Ya mudduhu bimuddihi kelawan mute Rasulullah alaihi salatu wasalam minat tamri sangking kurma, awil burri utawa bur wiji bur, awil zurrati utawa wiji zurrah, awil syairi utawa gandum. Ini berarti gini, wal fitratu utawi zakat fitrah iku arba'atu amdadin, patang mut. 4 mut itu sekitar 2,7 sekilo kurang titik apa rongkor sekilo, pokoknya 2,7 2,5 kilo lebih sedikit kalau sekarang, jadi 2,7 bimuddihi kelawan emute Kanjeng Nabi alaihi salatu wasalam minat tamri sangking wit kurma, awil burri utawa gandum, awil zurrati utawa jagung, awil syairi utawa gandum atau juawut atau jelalai, au min ayyikutin utawa saking endi-endine panganan pikuatan, yaktatuhu kang gawe pikuatan engkut sapa anasu menungso fi alil ikhtiyari ing dalam kondisi pemilih, atau semua makanan yang bisa digadikan sebagai pengganti bahan makanan pokok. Nah, dari sana nanti memasukkan beras ataupun yang lainnya. Wal ikhraju utawi ngetokno zakat minan nau'i sangking sakwerno alladzi
tatuhu kang gawe pikuwatan, alladzi nyatane barang, tatu kang gawe pikuwatan ing alladzi sapa al mukhraju wong kang ngetokne zakat, au min ahsana minhu, au min ahsana minhu, utawa saking barang kang luwih bagus, minhu saking nau iku ahsanu luwih bagus, wa afdalu lan luwih utama. Kemudian mengeluarkan satu macam dari berbagai macam harta yang wajib di zakat fitrah, dari berbagai macam yang sudah tadi disebutkan, yang dijadikan sebagai makanan pokok, kok dikeluarkan dengan yang lebih baik, maka itu lebih utama. Misal beras dan jagung lah. Beras karo jagung itu mana lebih mahal? Anggap lebih mahal beras ya. Kalau makannya kita itu pakai jagung, terus kemudian kita mengeluarkan zakat menggunakan beras, maka itu adalah hal yang paling utama. Yang tidak boleh itu apabila lebih jelek. Kemarin sudah dijelaskan. Jadi kalau kita makannya pakai beras, beras itu kan juga ada grade-nya, grade A, grade B, grade C. Kalau kita makannya itu pakai grade B, terus kita mengeluarkan pakai grade A, itu lebih bagus dan lebih utama. Tapi kalau kita makannya pakai grade B dan kita mengeluarkan pakai grade C dari beras yang kita konsumsi, maka itu tidak boleh. Minimal itu kita harus mengeluarkan pakai beras yang grade B. Lanjut, qala dawu sinten al-ula wa fi zakatil fitri. Wa fi zakatil fitri lan iku tetep ing dalam zakat fitrah. Tadyikun utawi kerupekan. Yafulu kang sering lali anhu sangking tadyik sapa kathirun wong akeh min amatil muslimina sangking akeh-akehe wong Islam. Wa yuqassiruna lan kang padha ceroboh sapa muslim anil ikhraji saking ngetokake. Wa yarawna lan sering padha nganggep sapa muslimin ana sak temene muslimin iku ghairu qadirina alaihi, iku ghairu qadirina masuk kategori wong kang ora kuat alaihi ngatasé ikhraj. Wahum padahal utawi muslimin iku minal qadirina setengah saking wong kang kuat ngetokne. Nah ini yang sering, ini banyak yang seperti itu. Jadi kadang orang-orang yang menerima zakat, ya kan, dia padahal pada malam dia tetap kategorinya sebagai fakir, sebagai miskin, gitu loh. Dia tetap kategorinya sebagai itu. Cuman dia itu bisa mengeluarkan zakat pada malam hari raya, itu bisa. Cuman sering dia tidak mengeluarkan karena dia merasa dia mustahik. Ya tidak masalah, cuman ya ini tadyikun yaghfulu anhu. Jadi persoalan yang sering dilalaikan. Ada dua, bagi orang yang mengeluarkan, biasanya hal yang menjadi ujian mereka itu adalah dengan mengeluarkan mereka merasa aku wis mari ngetokno, merasa bangga. Nah itu ya juga tidak boleh. Bagi yang menerima, padahal dia pada saat itu diberi kemampuan mengeluarkan, dia hanya bisanya menerima. Padahal kalau kata Habib Abdullah Bali Al-Haddad, semua yang mampu untuk mengeluarkan, keluarkan. Udah urusan sampai dia sebagai mustahik ataupun tidak. Bahkan kalau orang yang mengeluarkan, kadang ujiannya itu menganggap
dengan dia bisa memberikan zakat kepada kepada mustahik, dia merasa aku wah gitu lah, itu tidak boleh. Nah begitu juga orang yang menerima kadang. Padahal pada saat itu dia diberikan kemampuan oleh Allah untuk mengeluarkan, tapi kadang malah tidak mengeluarkan. Ya tidak apa-apa karena dia memang statusnya fakir dan miskin. Tapi seharusnya dari sedikit harta yang ia miliki dan sanggup dia untuk berbagi pada malam hari, itu harusnya dia mau mengeluarkan. Kalau udah mau, ya itu tadyikun, bagian dari sesuatu yang ya kurang ilok lah, gak dosa ya, cuman kurang ilok gitu loh. Qala dawu sinten al ulama. Jadi kalau mustahik itu memang tidak punya kewajiban untuk mengeluarkan.